Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 235, Kiki membutuhkan bantuan kita. Telapak tangan Chen Suyun segera dipenuhi keringat ketika dia melihat itu. Di sisi lain, ekspresi wajah kakek Sen menjadi tegang. Dia duduk di sofa di ruang tamu. Kiki, beritahu kakek sekarang. Apa yang terjadi? Bukankah kamu tinggal bersama bibimu di rumah kecil? Mengapa kamu punya villa lain di sini? Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Mu Kiki menatap kakek Sen setelah mendengar pertanyaan Huang Yu. Dia menjelaskan kepada kakek Sen, villa ini milik pamanku. Lokasinya lebih dekat ke Sengting dan lebih nyaman bagiku. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan bertanya tentang pemilik villa ini. Selain itu, apakah aku perlu memberitahu siapapun karena villa ini diberikan kepadaku oleh pamanku? Aku tidak memberitahu kakekku karena menurutku itu hanya masalah kecil. Aku tidak perlu memberitahu yang lain tentang hal itu. Itu hanya tempat tinggal sementara untukku. Pamanku baru saja memintaku untuk tinggal di sini. Kenapa kamu harus begitu terkejut? Oh, sepertinya ada orang lain yang sengaja menyelidiki urusanmu. Mereka mengira kau tinggal dengan seorang pria. Huang Yu memiringkan dagunya ke arah Chen Suyun. Mu Kiki juga menatap Chen Suyun. Tatapan matanya tampak dingin. Bibi ketiga, mengapa kamu tidak berkeliling villa untuk melihat apakah kamu bisa menemukan pria di sini? Kamu akan tahu saat itu juga jika aku tinggal dengan seorang pria. Mengenai orang di depan kita ini, dia adalah seorang dokter forensik yang pernah bekerja di tim polisi kriminal. Dia datang untuk mengajariku lebih banyak tentang pengetahuan dasar ilmu forensik setiap hari. Oleh karena itu, aku bisa belajar lebih banyak tentang ilmu forensik. Selain itu, ada siswa lain dari Sengting yang datang untuk mendengarkan pelajarannya bersamaku. Menurutmu, kita ini apa? Kenapa kau bertanya padaku tentang itu? Bukan aku yang mengatakan bahwa kau tinggal dengan seorang pria. Orang lain yang mengirim pesan kepada kami. Chen Suyun mulai menyangkalnya. Dia tidak mau mengakui bahwa itu ada hubungannya dengan dirinya. Lagi pula, kami datang hanya untuk memastikannya. Kau tidak perlu menentangku karena kau tidak bersalah. Untuk apa? Kalau begitu, ayo kita kembali sekarang. Ini hanya kesalahpahaman. Berhenti. Mu Kiki memanggilnya saat melihat Chen Suyun bersiap untuk pergi. Bisakah kamu datang dan pergi sesuka hatimu saat ini bukan rumahmu? Jika tidak, apa yang kau inginkan dariku? Chen Suyun berbalik dan membalas Mu Kiki. Sudah kubilang, itu tidak ada hubungannya denganku. Benarkah? Mu Kiki mencibir dingin. Dia bangkit berdiri. Kurasa tidak. Jika menurutmu itu ada hubungannya denganku, mengapa kamu tidak memberikan buktinya? Chen Suyun tidak pernah berniat menyerah saat itu juga. Bahkan jika dia gagal menangkap Mu Kiki, dia masih menggunakan nomor telepon lain untuk mengirim pesan-pesan itu. Dia bahkan membuang nomor telepon itu setelah itu. Mu Kiki tidak akan pernah bisa mendapatkan bukti apapun. Kau terlalu percaya diri, jangan bilang kalau kaulah yang membocorkan rahasia keluarga Sen. Siapa yang punya privasi sekarang? Agak mudah jika yang lain ingin menyelidiki urusan kita. Chen Suyun tetap tenang. Dia ingin menyangkal segalanya. Aku penasaran mengapa teman sekelasku menguntitku selama beberapa hari terakhir. Apa yang dia inginkan? Tentu saja, ini yang dia inginkan. Mu Kiki mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan video itu kepada yang lain. Kemarin, petugas keamanan menyuruhku untuk berhati-hati karena dia melihat seseorang menguntitku. Dia bahkan menunjukkan video ini kepadaku. Aku bahkan tidak tahu apa yang dia inginkan, tetapi kamu datang hari ini. Kita akan tahu semuanya asalkan kita meminta teman sekelasku untuk datang dan memberikan kesaksiannya. Setelah itu, kita lihat apakah ini ada hubungannya denganmu, bibi ketiga. Karena kau memasuki rumahku hari ini, tidakkah kau ingin pergi begitu saja? Chen Suyun tidak menyangka bahwa Mu Kiki memiliki video di tangannya. Dia segera memberi isyarat kepada Shen Ruwei. Shen Ruwei kemudian mulai membela Chen Suyun. Kiki, mengapa kamu tidak menyelidikinya setelah kamu menemukan seseorang yang menguntitmu? Atau, apakah kamu ingin kita dikeluarkan dari keluarga Shen dengan sengaja? Apakah itu yang kamu inginkan? Jadi, maksudmu akulah yang merencanakan segalanya untuk melawan kalian berdua. Itukah yang kau maksud? Bukankah begitu? Akhirnya, aku melihat para penjahat mengeluh tentang yang lain terlebih dahulu. Aku belajar di rumahku. Namun, keluarga Sen menyerbu ke rumahku tanpa alasan yang sah dan mengklaim bahwa aku tinggal dengan pria lain. Kakek, jangan bilang kau akan percaya apa yang mereka katakan lagi. Mu Kiki berbalik dan bertanya kepada kakek Sen. Aku sudah bilang padamu bahwa aku dibuntuti sebelumnya, tetapi aku tidak tahu apa yang diinginkannya. Sekarang, kau mengklaim bahwa akulah yang merencanakan semuanya sendiri. Jangan bersikap menyedihkan di depan kami. Kau selalu meminta kakekmu untuk percaya padamu. Tentu saja, kami bisa berasumsi bahwa kaulah yang mengarahkan seluruh adegan itu sendiri karena kau tidak berhasil mendapatkan bukti apapun. Shen Ruwei terus mengutuknya.
Mu Kiki ingin membalasnya, tetapi dia menerima telepon dari Suzy Pei. Kiki, kamu memintaku untuk mendapatkan rekaman CCTV rumah besar itu. Aku sudah mendapatkannya sekarang. Kenapa kamu tidak pulang besok? Bibi, aku dalam masalah. Bisakah kamu datang sekarang? Mu Kiki terdengar seperti dia sangat dirugikan. Tentu saja. Suzy Pei berkata sebelum menutup teleponnya. Kemudian, dia berkata kepada Lu Wenhua, sepertinya keluarga Sen sudah bergegas ke sana sekarang. Kiki butuh bantuan kita. Ayo pergi. Ayo pergi. Lu Wenhua mengambil mantelnya dan pergi keluar bersama Suzy Pei. Di sisi lain, Chen Suyun dan putrinya berusaha keras untuk memutarbalikkan fakta. Mereka bertindak tanpa malu karena mereka pikir Mu Kiki tidak dapat memberikan bukti apapun. Ayah, Mu Kiki sedang merencanakan sesuatu yang buruk terhadap kita. Mengapa ayah begitu mudah tertipu dan mempercayainya? Dia berpura-pura di hadapan ayah. Dia mungkin telah menyimpan barang-barang milik suaminya sekarang dan berpura-pura belajar dengan patuh di hadapan ayah. Chen Suyun menjadi agak bersemangat ketika dia mengutuk Mu Kiki. Dia tidak bermaksud melepaskannya. Ayah, jelas bahwa Kiki dijebak oleh yang lain. Namun, mereka gagal sehingga mereka berencana mencari cara lain untuk melawannya. Jika Kiki tidak belajar di sini tetapi melakukan hal lain, maka dia akan disalahpahami oleh kita. Mereka akan berhasil dalam rencana mereka terhadapnya. Bagaimana jika mereka gagal? Mereka dapat membalikkan fakta dan mengutuk Mu Kiki. Mereka hanya ingin menendangnya keluar dari keluarga Sen. Betapa tidak adilnya itu. Huang Yu tidak dapat menahan diri lagi. Dia menyuarakan pendapatnya dengan jelas. Huang Yu, kamu berada di pihak yang sama dengan Mu Kiki. Tentu saja, kamu akan membelanya. Tapi, jangan lupakan itu. Mu Kiki bahkan bisa mengalahkan Rong Junhan dengan rencana dan taktiknya. Tentu saja, kau tidak akan bisa melawannya. Chen Suyun membalas Huang Yu dengan kasar. Gadis ini sangat licik. Ayah, tolong katakan sesuatu. Huang Yu menjadi sedikit khawatir. Sen Lin. Kakek Sen tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya meminta Sen Lin untuk menjemput teman sekelas yang diceritakan Mu Kiki, tetapi dia dihentikan oleh Chen Suyun. Ayah, dia teman sekelas Mu Kiki. Bagaimana jika Mu Kiki bersekongkol dengannya untuk menghukumku? Chen Suyun memutar matanya. Kakek, kami tidak mengutuk Kiki. Tolong percayalah pada kami kali ini. Sen Ruwei mulai mengklaim bahwa mereka dirugikan. Dia dan ibunya bergantian mengatakan hal-hal yang menentang Mu Kiki. Itu adalah adegan yang cukup menarik.